ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Di antara topik yang sedang hangat dibicarakan oleh kebanyakan kita, bahkan mungkin setiap dari kita membicarakannya, baik itu di media sosial maupun di kehidupan nyata, adalah topik seputar kenaikan harga barang-barang pokok yang diantaranya adalah BBM. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Mungkin ada pakar yang menganalisa dengan ilmunya mengatakan bahwa sebabnya adalah demikian dan demikian. Kita tidak akan menafikan itu, karena mungkin dia berbicara berdasarkan ilmu, berdasarkan data dan fakta. Kita tidak akan menafikannya. Namun ma'asyiral muslimina rahimakumullah, yang penting untuk kita ketahui dan jangan sampai kita lalai bahwasanya semua alasan itu kembalinya bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua terjadi atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Naik dan turunnya harga itu terjadi atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, hadis nomor 1413. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah bercerita, ghala si'ru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah terjadi kenaikan harga barang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia pun, para sahabat pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Rasulullah, sa'ir lana. Wahai Rasulullah, tentukanlah harga bagi kita, karena harga ini sudah semakin mahal. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar keluhan para sahabat, beliau bersabda, Innallaha huwal musa'ir. Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga. Wa huwal qabidul basitur razzaq. Dan Allah adalah zat yang maha menggenggam, zat yang maha membentangkan, dan zat ar-razzaq yang maha melimpahkan rizki kepada para hambanya. Wa inni la arju an alqa rabbi wa laysa indi wa laysa ahadun minkum yatlubuni bimadlamatin fi damin wala mal. Dan aku sungguh berharap kepada Allah Rabbku, ketika aku berjumpa nanti tidak ada seorang pun di antara kalian yang menuntut kepadaku atas kezaliman pada jiwa maupun darah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, Innallaha huwal musa'ir. Allah lah yang telah menetapkan harga. Maka ini adalah suatu yang perlu kita imani
Karena di antara rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman terhadap qada dan qadar, ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ketika kita sudah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menetapkan segala hal yang terjadi di muka bumi ini, yang diantaranya adalah kenaikan harga-harga barang pokok, maka perlu ada sikap benar bagi seorang mukmin yang perlu untuk kita ketahui. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenaikan harga merupakan musibah, merupakan bala, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Wala nabluwannakum," dan sungguh benar-benar kami akan uji kalian, bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal. Kami sungguh benar-benar akan uji kalian dengan apa? Dengan sesuatu dari rasa takut, rasa lapar, wa naqsim minal amwal, dan berkurangnya harta, wal anfusi, berkurangnya jiwa, was thamarat, berkurangnya buah-buahan. Allah sebutkan bahwa itu termasuk dari ujian yang diujikan kepada para hambanya. Apa itu? Naqsim minal amwal, berkurangnya harta. Maka bagaimana seharusnya sikap kita ketika tahu bahwa ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Dalam kelanjutan ayatnya, wa basyiris sabirin. Kabarkanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengatakan ketika tertimpa musibah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Istirja ini bukan diucapkan ketika ada seorang yang meninggal di antara kita. Naqsim minal amwal, berkurangnya harta, berkurangnya rizki, itu termasuk bagian dari musibah. Dan kita disyariatkan untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah perintahkan kita untuk senantiasa bersabar atas ujian yang Allah timpakan kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya menyebutkan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan, sungguh mengagetkan perkaranya seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya setiap perkara yang terjadi pada diri seorang mukmin itu kebaikan. Walaysa dzalika li ahadin illa li mu'min. Yang demikian itu tak akan terjadi kecuali pada diri seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Seorang mukmin itu sikapnya ketika mendapatkan kenikmatan dia bersyukur, fakana khairan lahu, yang demikian itu baik baginya. Wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Dan ketika ia ditimpa oleh hal yang tidak mengenakkan, maka dia segera bersabar, fakana khairan lahu. Maka yang demikian itu, maka sabar saat diuji tersebut merupakan kebaikan bagi diri seorang mukmin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sikap yang kedua yang hendaknya kita sadari ketika menjumpai kenaikan harga, hendaknya seorang mukmin bermuhasabah, introspeksi diri, mengevaluasi dirinya. Karena apa? Karena ma nazalal bala'u illa bidzanbin. Suatu bala, suatu musibah itu tidak turun melainkan karena ada dosa. Wa ma rufi'a illa bitaubah, dan dia tidak akan diangkat melainkan dengan bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidaklah ada suatu musibah yang menimpa kalian kecuali karena ulah tangan-tangan kalian sendiri. Dalam firman-Nya yang lain, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan karena sebab ulah tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah lakukan yang demikian itu agar manusia merasakan akibat atas apa yang mereka telah lakukan. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka segera kembali ke jalan yang benar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi, seorang
ulama yang menulis kitab Hayatus Sahabah yang terkenal, beliau pernah didatangi manusia pada zamannya yang mengeluhkan tentang naiknya harga-harga pada zaman tersebut. Maka beliau mengatakan, "An-nasu wal asya' indallah mithlu kifatil mizan." Manusia dan barang-barang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bagaikan neraca timbangan. An-nas wal asya' indallah mithlu kifatil mizan. Bagaikan neraca pada timbangan. Manusia dan barang-barang itu bagaikan neraca pada suatu timbangan. Ketika manusia itu nilainya tinggi di sisi Allah dengan iman dan amal soleh, maka barang-barang akan turun. Sebaliknya, jika manusia itu semakin bermaksiat, jauh dari keimanan, maka nilai manusia akan turun dan barang-barang akan naik. Dan apa yang beliau katakan ini tentu benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama." Seandainya penduduk suatu bumi beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakat. Niscaya kami akan bukakan keberkahan, barakat, keberkahan-keberkahan dari langit. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan, akan tetapi mereka mengkufuri, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami akan hukum mereka atas apa yang telah mereka lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau bersabda, "Wa innar rajula la yuhramur rizqa bidzanbin yusibu." Sesungguhnya ada seorang lelaki yang diharamkan, yang dihalangi dari menerima rizki. Kenapa? Karena suatu dosa yang pernah ia lakukan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Sikap ketiga yang semestinya dilakukan oleh seorang mukmin ketika tertimpa musibah, yang diantaranya adalah musibah berkurangnya harta, hendaknya dia meyakini bahwa rezeki itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki setiap manusia, bahkan binatang, itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah khawatir. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizqaha." Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi kecuali rizkinya telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Allah tahu di mana tempat tinggalnya di dalam bumi, dan Allah tahu di mana dia akan mati. Kullun fi kitabim mubin. Semuanya telah tercatat dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Rezeki kita, ajal kita, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhul Mahfuz. Naiknya barang atau turunnya harga barang itu tidak akan mengurangi kekayaan kita atau menjadikan kita miskin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ruhal qudus qad nafasa fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha." Sesungguhnya Ruhul Kudus, Jibril, pernah berbisik kepadaku bahwasanya suatu jiwa itu tidak akan mati melainkan rizkinya telah sempurna sampai kepadanya. Ala fattakullah wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah, baguskanlah cara kalian dalam mencari rizki. Baguskanlah cara kalian dalam meminta rizki kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yahmilanna ahadakum istibta'ur rizqi an yatlubahu bima'siyatin. Jangan sampai salah seorang dari kalian merasakan rizkinya terlambat datang, kemudian dia meminta rizki tersebut, mencari rizki tersebut dengan cara bermaksiat kepada Allah. Fa innallaha la yunalu ma 'indahu illa bi ta'atih. Karena sesungguhnya Allah itu tidak akan diraih apa yang ada di sisinya melainkan dengan ketaatan kepadanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala, orang-orang di zamannya juga pernah mengeluh tentang mahalnya dan naiknya harga kebutuhan pokok pada zaman Ibrahim bin Adham. Apa kata beliau? Wallahi ma yahummuni law kanat habbatu al-qumhi bidinar. Demi Allah, wallah, aku tidak peduli meskipun ada satu butir gandum yang dihargai dengan 1 dinar. 1 dinar itu senilai sekitar 4,5 gram emas. Bayangkan misalkan ada beras 1 biji dinilai dengan 4,5 gram emas. Kata beliau, aku tidak peduli seandainya terjadi demikian. Apa kata beliau? Alayya an a'budahu kama amar. Yang penting aku beribadah kepada Allah sebagaimana Allah minta.
wa alaihi an yarzuqani kama wa'adani, dan Allah akan memberikan rizki kepadaku sebagaimana yang telah Allah janjikan kepadaku. Dan ini terinspirasi dari ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizkin, aku tidak butuh rizki dari mereka. Wa ma uridu an yut'imun, aku tidak butuh mereka memberi makan kepadaku. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin, Allah lah yang ar-razzaq, Allah lah yang maha memberi rizki. Jadi tidak usah kita khawatir atas rizki yang mungkin kita rasa hilang dari kita. Salamah bin Dinar, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, juga pernah orang-orang datang kepadanya dan berkata, ya Aba Hazim, ama tara qad ghala si'ru, wahai Abu Hazim, kamu tidak lihat harga-harga barang ini sudah naik semua? Faqala, maka Abu Hazim berkata, wa ma yaghummukum min dzalik, apa urusannya dengan itu? Innal ladzi yarzuquna fir rukhas huwal ladzi yarzuquna fil ghala, sesungguhnya zat yang memberikan rizki kepada kita di saat harga-harga barang itu murah adalah zat yang sama memberikan rizki kepada kita ketika harga barang-barang itu naik. Ma'asyiral muslimin, ini bukan berarti mereka tidak empati kepada masyarakat pada zamannya. Mereka-mereka ini adalah orang yang dekat dengan Allah dan ingin mengajarkan kepada masyarakatnya bahwasanya rizki kita itu sudah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang dengan upaya atau dengan hal-hal lain yang mengakibatkan rizki itu seakan-akan terkurang dari kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, yang wajib bagi kita saat ini ketika merasa kesulitan adalah hendaknya kita semakin bertawakal di dalam mencari rizki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Kalau seandainya kalian itu, setiap dari kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair, niscaya Allah akan berikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rizki kepada burung. Taqdu himason wa taruhu bitonan. Lihatlah burung itu pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang pada sore hari dalam keadaan kenyang. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga pernah berkata, menegur salah seorang yang mencari rizki hanya berdiam diri dan beribadah di masjid saja. Beliau berkata, la yaqudanna ahadukum fil masjid yaqul, gak ada seorang di antara kalian yang duduk di masjid kemudian berkata, Allah yarzuquni, ya Allah berikanlah rizki kepadaku. Faqad alimtum annas samaa la tumtiru dhahaban wa fiddatan. Padahal kalian tahu bahwasanya langit itu tidak akan hujan dengan hujan emas maupun hujan perak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Sikap yang keempat, ma'asyiral muslimina rahimakumullah, hendaknya seorang mukmin itu senantiasa melihat yang ada di bawahnya dan tidak melihat yang ada di atasnya. Apa maksudnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Unzuru ila man asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihatlah orang-orang yang ada di bawah kalian dari segi ekonomi. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan lihat yang ada di atas kalian. Fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum. Yang demikian itu akan menjadikan kalian tidak menghina, tidak merasa remeh atas nikmat Allah yang telah Allah karuniakan kepada kalian. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, bukan hanya kita saja yang merasa kesusahan. Banyak saudara-saudara kita di negara-negara lain yang merasakan lebih susah daripada kita. Yang mana harga-harga lebih jauh melambung tinggi daripada kita dan pendapatan mereka lebih sedikit daripada kita. Selain itu, pernah terjadi pula diceritakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Tarikhul Islam, yang pernah dicetak sebanyak 52 jilid.
Beliau menceritakan kisah di kota Baghdad pada tahun 334 Hijriyah pernah terjadi kenaikan harga yang sangat fantastis. Beliau berkata, wa'azumal ghala'u bi Baghdad fi Sya'ban. Pernah terjadi kenaikan harga yang sangat tinggi di kota Baghdad pada bulan Sya'ban tahun 334 Hijriyah. Wa akalul jiyafa war rawth. Saat itu bahkan manusia makan bangkai dan kotoran hewan. Wa matu ala turuq. Mereka mati di pinggir jalan. Wa ukilatil kilabu luhumuhum. Dan sampai-sampai daging anjing itu dimakan oleh mereka. Wa bi'al aqaru birraghfan. Satu rumah dihargai dengan harga 2 roti. Wa wujidas sighar maswiyatan ma'al masakin. Sampai-sampai ada anak-anak kecil yang dipanggang oleh orang-orang miskin untuk dimakan. Wa haraban nasu ilal Basrah wa Wasit. Manusia saat itu kabur ke kota Basrah dan Wasit. Famata khuluqun fit turuqat. Mereka pun mati di pertengahan jalan. Ini tentunya musibah yang lebih besar daripada apa yang kita timpa. Wa ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hendaknya kita bersyukur melihat orang-orang yang mereka ada di bawah kita. Jika mungkin ini tidak kita percayai, tapi beliau adalah Imam Az-Zahabi, banyak sekarang saat ini yang mereka itu lebih susah daripada kita. Maka hendaknya kita lihat kepada mereka dan tidak melihat ke arah orang-orang yang ada di atas kita. Kemudian sikap yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika Anda adalah seorang pedagang, maka jangan memanfaatkan momen seperti ini ya, dengan semakin menaikkan harga secara tidak wajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Al Bukhari, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qatada. Semoga Allah itu merahmati seorang pedagang. Semoga Allah itu memberikan rahmat kepada rajul, seorang lelaki, ketika samhan idza ba'a, ketika mudah ketika menjual. Samhan idza ishtara, mudah ketika membeli. Samhan idza qatada, mudah ketika menunaikan hutangnya. Bagaimana maksudnya? Samhan idza ba'a dijelaskan oleh para ulama, maksudnya adalah mudah ketika menjual, tidak melebih-lebihkan harta, memudahkan orang itu mendapatkan barang dari kita, tidak menimbun, tidak melakukan hal-hal yang merugikan atau menipu pembeli. Kemudian samhan idza ishtara, mudah di dalam membeli. Bagaimana ini maksudnya? Tidak terlalu menawar dengan harga yang jatuh di atas pasaran, yang tidak masuk akal dia menawarnya, maka ini bukan rajul yang samah. Kemudian wa idza qatada, dan apabila menagih hutang, dia adalah orang yang mudah ya, tidak galak ketika menagih hutang, akan tetapi dengan lemah lembut. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang berkasih sayang kepada sesamanya itu akan dicintai oleh Ar-Rahman. Maka irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihilah, sayangilah orang-orang yang ada di muka bumi ini, niscaya zat yang ada di langit akan mengasihi kalian. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Ah,